Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya itu kita baca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudahan hari ini pembelajaran kita lancar jalan. Jadi sebelumnya kita waktu tematik yang minggu kemarin itu belajar tentang apa? Ingatlah. Matematika. Tematik tentang pernapasan pada apa semalam tuh? Hewan. Pada hewan, iya. Nah ingatlah pernapasannya itu apa-apa aja. Misalnya cacing bernapas dengan apa? Kulit. Dengan kulit. Terus serangga dengan apa? Dengan trakea. Iya, trakea. Kalonya mamalia Sama hidung. dengan paru-paru. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang pernapasan pada manusia. Kalian buka halaman 13. Sudah? Baca dulu yang tentang sistem pernapasan pada manusia dari halaman 13 sampai halaman 15. Baca dulu. Sudah membacanya? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang arti pernapasan. Di sini ada yang tahu arti pernapasan? Belum tahu. Jadi pernapasannya itu proses menghirup udara yang mengandung oksigen lalu menghembuskan napas yang mengandung karbon dioksida. Contohnya kita menghirup. Nah, kita menghirup itu tuh oksigen. Lalu kita mengeluarkan napas. Itu yang kita keluarkan yaitu karbon dioksida. Nah, tadi tuh nama-nama ininya, organ-organ pernapasannya tadi terdiri dari apa? Pertama, ada hidung, faring, laring, trakea atau batang tenggorokan, 5 bronkus, bronkiolus, lalu alveolus. Nah, dari prosesnya ini, pertama udara memasuki rongga hidung. Udara masuk, lalu di dalam rongga hidung ini ada saringan itu berupa rambut-rambut halus. Nah, ada bulu-bulu di dalam hidung kita kayaknya disaring yang terdiri dari kayak ada debu-debu atau bakteri kayak itu supaya pada masuk ke dalam hidung. Itu tuh disaring dengan rambut halus dan suhu udara dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir. Lalu udara yang kita masuk itu setelah dari bulu-bulu ini masuk ke faring, lalu masuk lagi ke laring, lalu menuju ke trakea. Lalu udara ini masuk ke dalam paru-paru. Sebelum diproses ke paru-paru itu tuh udara akan melewati saluran bercabang 2. Ada saluran bercabang 2 yang ini. Nah, ini disebut bronkus. Nah,
Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Lalu bronkus bercabang ini lagi ada nama cabangnya disebut dengan bronkiolus. Nah, bronkiolus ini bermuara ke alveolus lagi. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke dalam paru-paru, kemudian oksigen ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Lalu di saat bersamaan juga karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Itulah proses dari pernapasan kita. Nah, di sini Ibu ada media, namanya itu baper, balon pernapasan. Nah, sini kalian bisa melihatnya. Nah, kita jelaskan dahululah dari medianya ini. Yang pertama, ujungnya ini kita anggap ini rongga hidung. Lalu yang panjang ini kita sebut ini tenggorokan. Lalu yang cabang dua ini namanya bronkus. Nah, yang dua ini namanya paru-paru. Lalu di dalam paru-parunya ini ada namanya yaitu bronkiolus dan alveolus. Nah, di bawah sini ini namanya diafragma. Diafragma ini yaitu perbatasan antara rongga perut dengan rongga dada. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang dari media ini proses pernapasannya. Jadi pertama-tama, jika posisi diam seperti ini, anggapannya kita sedang menghembuskan nafas atau tidak ada udara yang masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam paru-paru kita. Pada diafragma ini, jika kita menghembuskan nafas, maka posisinya akan seperti ini, diam. Namun jika kita menghirup udara, maka diafragma akan ke bawah, jadi akan seperti ini. Nah, jadi paru-parunya ini mengembang. Nah. Jadi setiap kita menghirup udara, maka paru-paru tadi akan mengembang. Lalu di dalam paru-paru ini, terutama bagian alveolus, maka akan terjadi namanya pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Jadi ketika kita bernafas menghirup udara, maka paru-paru akan mengembang. Nah, mengembang dan terjadi pertukaran di sini namanya oksigen dan karbon dioksida. Nah, jika kita lepaskan tadi, nah berarti kita sedang menghembuskan nafas, yang mengeluarkan namanya karbon dioksida. Jadi kalau kita menghirup udara itu tuh mengandung gas oksigen. Kalau kita mengeluarkan gasnya itu namanya gas karbon dioksida. Nah, di sini coba kalian tulis catatan kecil tentang fungsi-fungsi dari bagian-bagian hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dicatat. Dicatat di buku. Yang halaman 13 sampai halaman 14. Manusia. Yang pertama tadi dari hidung, kedua faring, ketiga laring, keempat trakea, lima tadi apa? 5 bronkus, bronkiolus, lalu yang terakhir alveolus. Nah, catat seperti ini. Jadi kalian tahu sistem pernapasannya itu dari mana? Pertama dari hidung, faring, laring,
Di sini kita akan membuat kelompok terdiri dari 5 kelompok. Nah, jadi kelompok pertama yaitu Dila, Siti Fatimah yang sebelah Dila ini dengan Depok. Kelompok 2 yaitu Hafijah, Gajali dengan Dahlia. Kelompok 3 Eka, Ajijah dengan Arsyad. Kelompok 4 Alvin, Aulia dengan Putri. Kelompok terakhir, kelompok 5 yaitu Akbar, Siti Fatimah itu dengan Saira. Kita bikin mejanya lah jadi satu kayak dulu ya kelompoknya. Ini siapa? Bukan ini. Dahlia. Gajalinya ke sini. Nah, sekarang buka halaman 16. Bagian ayo menulis itu. Nah, di sini Ibu tadi kan bagi kelompok. Nah, jadi setiap kelompok ini membuat pertanyaan dan jawabannya. Di situ ada kata tanya. Ada kata tanya apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tentang materi yang kita bahas tadi sebelumnya, yaitu tentang pernapasan pada manusia. Sekarang Ibu bagi dulu lembar kerjanya. Kelompok 1. Apa, kapan, di mana, Kelompok 3 tadi Eka, Ajijah. Kelompok tadi siapa? Alvin, Aulia, Putri. Alvin, Aulia, Putri mana?
Sudah semuanya menulis tadi yang kelompok? Sudah. Nah, selanjutnya lanjutkan ke materi yang ini lagi. Tangga nada dianotis mayor, buka halaman 19. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tangga nada dianotis mayor. Jadi, tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada dianotis. Tangga nada dianotis ini terdiri dari 8 nada. Tangga nada dianotis ini terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu jenis mayor dan minor. Tangga nada mayor yaitu seringkali diawali dengan nada yang diakhiri dengan nada do atau kunci C. Nah, contoh dari lagu nasional dengan nada mayor ini biasanya merupakan lagu yang membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme dengan lirik-lirik yang kuat dan semangat yang menggebu-gebu. Nah, di sini contohnya lagu dari dianotis mayor yaitu lagu Hari Merdeka. Ada yang hafal dengan lagunya? Lagu halaman 21. 17. Nah, misalnya ada yang belum hafal, ikuti Ibu lah sambil baca liriknya yang ada itu. Coba kita lah. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Hafal sudah lah nada-nadanya. Sekali lagi kita coba lagi lah. Setelah itu istirahat kita. Sambil lihati Ibu, sambil Bu Pian membaca liriknya juga. Nyaring-nyaring, salah nyaring-nyaring. Biar ribut rajin nyaring aja. Yuk, lagi kita. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Tepuk tangan dulu. Nah, hari ini kita tadi tuh selesai, kita sudah belajar hari ini. Nah, hari ini tadi tuh kita belajar tentang apa aja? Tentang
pernapasan pada manusia. Itu tadi kita kerja kelompok tentang langkah-langkahnya. Terus yang terakhir tadi kita tentang apa tadi? Menyanyi lagu Hari Kemerdekaan. Nah, hari ini tuh kita Bu Hanfian tuh senang aja lah belajar tentang hari ini nih. Senang. Bagian yang mana Bu Hanfian ketujuh dari materi Ibu tadi tuh? Keberatan. Lagu menyanyi. Ketujuh. Kayak itu kita bernyanyian aja. Gak ada. Nah, sebelumnya Ibu terima kasih dengan kalian yang sudah mau mendengarkan dari penjelasan Ibu tadi. Kalian juga sudah, aku juga belajar dengan Ibu. Pak itu tepuk tangan dulu dengan Bu Hanfian. Sekian penjelasan dari Ibu. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.